Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauji Fikri Mikaha dari Program Studi Pendidikan IPS Institut Pendidikan Indonesia dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang era digital dan tantangannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dalam IPS yang diampu oleh Bapak Yuki Nugraha M.Com. Sebelum memulai video presentasinya, jangan lupa kalian untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Karena satu like dan komen itu sangat berarti buat saya. Selamat menyaksikan era digital dan tantangannya. Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital terakhir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dan dapat dimanipulasi bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat dengan media internet, membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan. Era digital juga membuat ranah privasi orang seolah-olah hilang, dapat data pribadi terekam di dalam otak komputer, membuat penghuni internet mudah dilacak, baik dari segi kebiasaan, berselancar, atau hobi. Yang selanjutnya ada tren era digital. Teknologi digital masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas. Namun, dampak negatif muncul pula sebagai pengancam. Tindakan kejahatan mudah difasilitasi, game online dapat merusak mental generasi muda, pornografi dan pelanggaran hak cipta mudah dilakukan, dan lain-lain. Telah terjadi revolusi digital sejak tahun 1980-an dengan perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital, dan terus berkembang hingga hari ini. Perkembangan teknologi ini menjadi masif setelah penemuan personal komputer, yaitu sistem yang dirancang dan diorganisir secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah kendali instruksi elektronik yang tersimpan di memori yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat. Perkembangan teknologi komputer digital, khususnya mikroprosesor, dengan kinerjanya terus meningkat, dan teknologi memungkinkan ditanam pada berbagai perangkat yang dimiliki secara personal. Perkembangan teknologi transmisi termasuk jaringan komputer yang telah memicu dan para pengguna internet dan penyiaran digital. Ditambah perkembangan ponsel yang tumbuh pesat menjadi penetrasi sosial memainkan peran besar dalam revolusi digital dengan memberikan hiburan di mana-mana, komunikasi dan konektivitas layanan. Hubungan antara perangkat mobile dan halaman web internet melalui jaringan sosial telah menjadi standar dalam komunikasi digital. Situs pertemanan bernama Friendster berkembang ke situs-situs seperti MySpace, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Revolusi digital merupakan kemampuan untuk dengan mudah memindahkan informasi digital antara media dan untuk mengakses atau mendistribusikan data. Perkembangan berbagai aplikasi merambah seiring diproduksinya ponsel pintar dengan operating system atau OS yang semakin mendekat daripada kehidupan manusia yang ditunjukkan demi kemudahan dan kenyamanan penggunaannya. Perkembangan OS juga merambah kepada peralatan digital lain seperti televisi pintar, mesin cuci pintar, kaca mata pintar, mesin membuat kopi pintar, mengatur denyut jantung pintar, dan lain sebagainya. Teknologi dapat bersifat adaptif atau kecanduan dan sulit untuk berubah apabila tidak dilakukan transmen atau khusus dan serius.
munculnya nomophobia yang merupakan ketakutan bila peralatan digital seperti ponsel ketinggalan, selalu memeriksa ponsel setiap beberapa menit, kebergantungan pada charger, bahkan merasa ketakutan dan stres bila baterai lemah atau mungkin sinyalnya tidak maksimal. Bahaya pancaran sinar ponsel dapat penggunaan ponsel berlebihan di malam hari akan mengganggu jam tidur hingga mengurangi waktu istirahat yang pada akhirnya menjadi gangguan kesehatan. Yang selanjutnya ada Indonesia dan era digital. Sebagai negara berkembang, teknologi digital mampu mendorong berbagai kemajuan Indonesia dari segi infrastruktur dan hukum yang mengatur kegiatan di dalam internet. Indonesia sudah siap hidup di era digital. Kesiapan Indonesia dalam koneksi internet yang saat ini sudah semakin membaik di era 4G dengan informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Setelah banyak perkembangan era digital yang dilakukan Indonesia termasuk media massa di Indonesia berubah dalam menyampaikan informasi media online atau internet di era sekarang. Ini menggeserkan media massa konvensional walaupun hampir satu dasawara Indonesia terlambat dalam mengadopsi teknologi komunikasi khususnya internet. Namun budaya digital, masyarakat Indonesia sangat cepat menerima perkembangan teknologi tersebut. Dilihat secara global, Indonesia masuk dalam budaya digital yang dibutuhkan dalam mencapai pertumbuhan yang positif sesuai dengan kemajuan zaman itu sendiri. Selanjutnya ada dampak positif era digital. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat, mudah dalam mengaksesnya. Yang kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Dan yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 5. Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang, kebutuhan dan kemudahan dan mendapatkannya. Yang selanjutnya ada dampak negatif era digital. Yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Yang ketiga, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan. Yang selanjutnya ada tantangan era digital. Dunia digital tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis, namun juga memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisien dalam kehidupan. Penggunaan bermacam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan, namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh manusia benar-benar dimanfaatkan oleh para politisi yang ingin meraih simpati dan empati dari masyarakat luas. Untuk menaikkan elektibilitas dan popularitas dapat dilakukan dengan fasilitas digital seperti salah satunya smartphone. Sekarang disediakan fitur atau aplikasi yang canggih yang berhubungan langsung ke jejaring sosial yang mampu menghubungkan antara individu yang satu dengan yang lainnya, antara satu kelompok dan kelompok lainnya, bahkan negara yang memberikan dampak besar dalam politik modern. Bagaimana para politisi berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan menampilkan citra baik dan menyembunyikan citra negatif untuk mendapatkan dukungan dari publik? Yang pertama ada bidang sosial budaya, yang kedua ada bidang pertahanan dan keamanan, dan yang ketiga ada bidang teknologi informasi sendiri. Yang pertama dalam bidang sosial budaya. Era digital juga memiliki pengaruh positif dan negatif yang menjadikan tantangan untuk memperbaikinya.
kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan pelajar, menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Pola interaksi antara orang berubah dengan kehadiran teknologi era digital seperti komputer, terutama pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan di dunia luar tanpa harus bersosialisasi langsung. Yang kedua, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Penggunaan teknologi di era digital berperan dalam membantu pertahanan dan keamanan nasional. Lembaga militer diantaranya telah menempatkan teknologi informasi sebagai salah satu senjata yang mendukung kekuatan dan persatuan organisasi. Sejalan dengan kekhasan, organisasi militer yang salah satu menuntut kecepatan dan ketepatan informasi sebelum mengambil sebuah keputusan perumusan strategi. Penerapan teknologi digital sangat mendukung program tersebut. Teknologi informasi telah berpengaruh dalam perubahan strategi militer. Tantangan dalam bidang pertahanan seperti menghadapi ancaman dari luar yang bersifat maya, seperti aktivitas hacker yang bisa merusak sistem situs pertahanan Indonesia menjadi perhatian serius. Teknologi digital dikombinasikan dengan teknologi perang lainnya memungkinkan untuk menciptakan jenis perang yang secara kualitatif seperti penggunaan robot perang. Yang ketiga, dalam bidang teknologi informasi sendiri, tantangan nyata pada era digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh-pengaruh yang bisa membuat perubahan di setiap teknologi. Informasi merupakan bidang pengembangan teknologi yang mencakup berbagai bidang tetapi tidak terbatas seperti proses transaksi komputer, sistem informasi, perangkat komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Yang selanjutnya upaya yang harus dilakukan pada era digital. Yang pertama, era digital harus disikapi dengan serius, menguasai dan mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital membawa manfaat bagi kehidupan. Yang kedua, pendidikan harus menjadi media utama untuk memahami, menguasai dan melakukan teknologi dengan baik dan benar. Yang ketiga, orang tua harus pula paham agar dapat mengontrol sikap anak-anaknya terhadap teknologi dan memperlakukannya atau menggunakannya dengan baik dan benar. Merosotnya nilai moral pada anak memang menjadi keprihatinan serius pemerintah dan masyarakat. Namun di era digital sekarang dengan arus teknologi informasi yang sulit menjadikan persoalan tersebut dengan tidak sederhana. Media yang tanpa kontrol dapat mudah mencuci otak anak melalui game online. Anak lebih tertarik pada handphone atau Android-nya daripada permainan tradisional, dongeng, dan lagu-lagu karena syarat dengan pendidikan. Bahkan iklan barang haram seperti miras dan narkotika dikemas secara menarik bagi anak melalui internet dalam bentuk game online, menambah kompleksitas persoalan moralitas anak. Keseringan dengan gadgetnya, anak bisa menjadi bersikap antisosial dan kurang percaya diri sebab banyak mengurung diri dalam kamar karena asyik dengan handphone dan game online. Akibatnya dapat menggerus nilai kepekaan sosial, kepedulian, dan empati pada sesama. Karakter egoisme dan keras kepala bisa merasuki anak yang terlalu sering berinteraksi dengan game online. Apalagi unsur kekerasan dan sadisme sering menjadi game favorit anak. Tentunya hal itu secara tidak sadar anak akan meniru aksi pada game dan mengaplikasikannya pada dunia nyata saat bergaul dengan temannya dan keluarganya. Salah satu untuk pendidikan di era digital adalah model parenting immune selfer. Model parenting immune selfer adalah model pendampingan anak yang efektif khususnya dalam parenting penggunaan perangkat teknologi seperti gadget. Memberi sistem imun pada anak sangat penting dikarenakan orang tua tidak setiap saat dapat berada di samping anak. Penanaman pendidikan, akidah, dan akhlak harus disertai contoh konkret yang bisa mereka saksikan dan masuk pemikiran anak, sehingga penghayatan mereka didasari dengan kesadaran rasional melalui pengalaman yang utuh melalui pengamatan, mendapat penjelasan, dan
mengalaminya, maka menjadi mudah dalam menanamkan nilai akhlak dan karakter. Orang tua adalah tokoh idola di keluarga, sosok pahlawan yang penuh kasih sayang. Dengan demikian, upaya untuk menghasilkan generasi emas akan mudah dilaksanakan. Kesimpulannya, jadi semakin canggih teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia dan telah melahirkan berbagai macam teknologi baru yang semakin maju. Teknologi pada era digital ini membawa banyak manfaat dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, atau serta teknologi informasi. Namun tidak dipungkiri setiap pemanfaatannya memiliki tantangan. Fenomena baru dalam era globalisasi ini adalah bertemunya budaya timur dan budaya barat yang diharapkan dapat melahirkan peradaban baru di kedua belah pihak. Akibat adanya kemajuan ini, manusia mampu mengambil segi-segi positif dari semua budaya yang diterimanya guna memperkaya unsur-unsur budaya yang telah ada. Pihak yang berada di belahan timur mendapat pahaman rasionalis barat, sedangkan yang berada di belahan barat dapat mempelajari menyerapi nilai religius timur. Dengan demikian, paham rasionalis dan materialis yang berkembang pesat di barat yang ditopang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat bersanding dengan spiritualisme timur. Mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Segitu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.